Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat bertemu kembali dengan saya, Ibu Yeni Kurniasari dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linier dua variabel. Ya, perhatikan persamaan berikut. Ya, 2x tambah 5 sama dengan 7. Ini disebut dengan persamaan linier. Kenapa? Karena pangkat dari variabel x-nya adalah 1. Ya. Dan ini juga persamaan linier satu variabel. Kenapa? Karena variabelnya hanya ada satu, yaitu x. Ya. Jadi kita sebut persamaan linier satu variabel atau boleh disingkat dengan PLSV. Yang berikutnya, persamaan 2x tambah 5 sama dengan 7x. Juga merupakan persamaan linier. Ya, pangkat dari variabel x-nya hanya ada 1. Ya. Ini juga disebut persamaan linier satu variabel. Karena variabelnya hanya ada satu, yaitu x. Walaupun variabelnya ada di kiri dan kanan sama dengan. Ya. Yang berikutnya, persamaan linier dua variabel. Kenapa disebut dua variabel? Karena variabelnya ada dua, yaitu x dan y. Boleh kita singkat dengan PLDV. Yang berikutnya, 2x kuadrat tambah 2x sama dengan 15. Hati-hati, yang ini kita sebut dengan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat dari variabelnya adalah pangkat 2. Ya. Jadi kalau variabelnya pangkatnya lebih dari 1 berarti bukan persamaan linier. Kalau pangkatnya 1 maka disebut persamaan linier. Kalau variabelnya ada 2 disebut persamaan linier 2 variabel. Kalau variabelnya hanya ada 1 disebut persamaan linier 1 variabel. Oke, paham ya? Ya, kita bahas sedikit materi kelas 7 tentang persamaan linier satu variabel. Tentukan nilai x dari 2x tambah 5 sama dengan 7. Ya, caranya kita kumpulkan yang sejenis ya. Yang mengandung variabel dengan yang mengandung variabel, yang tidak mengandung variabel dengan yang tidak mengandung variabel. Ya, atau konstanta dengan konstanta. Nah, perhatikan karena di sini ada 5 ya, di sebelah kiri sama dengan, maka kita pindahkan 5 ini ke kanan sama dengan supaya berkumpul dengan 7 yang juga tidak memiliki variabel ya. Ingat statusnya berubah tambah menjadi kurang. Ya, jadi 2x sama dengan 7 dikurang 5. Kita hitung 2x sama dengan 2. Maka x sama dengan 1. Dari mana? 2 dibagi 2. Paham ya? Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Tentukan nilai x dari 2x tambah 5 sama dengan 3x. Nah, ini juga termasuk bentuk persamaan linier satu variabel, yaitu variabelnya x ya, walaupun variabelnya ada di kiri dan kanan sama dengan. Sama kayak sebelumnya ya, sama seperti sebelumnya, kita dekatkan yang sejenis ya. Yang mengandung variabel dengan yang mengandung variabel. Yang tidak mengandung variabel dengan yang tidak mengandung variabel. Oke? Kita pindahkan 2x ini ke kanan sama dengan mendekati 3x. Nah, ya. Jadi 3x dikurang 2x sama ya variabelnya x. Nah, 3 dikurang 2 karena variabelnya sudah sama, kita hitung koefisiennya saja. 3 dikurang 2, 1. Berarti 5 sama dengan 1x. 1x atau koefisien dari x yang bernilai 1 tidak perlu ditulis. Jadi tidak perlu ditulis 5 sama dengan 1x, tidak perlu ya. Cukup 5x sama dengan 5 atau 5 sama dengan x. Ya. Kita lanjutkan dengan persamaan linier dua variabel.
Ya, sekarang bagaimana kita menentukan penyelesaian dari persamaan linier dua variabel? Contoh, 2x tambah 3y sama dengan 12. Berapakah nilai x dan y agar kalimat persamaan berikut bernilai benar? Ya, caranya sama seperti saat kita mau menentukan titik-titik untuk membuat sebuah garis. Ya, paling gampang yang pertama kita ambil x-nya adalah sama dengan 0. Ya, kita masukkan ke dalam persamaan x-nya 0. Berarti kita dapatkan 3y sama dengan 12, berarti y-nya adalah 4 ya. Kita dapatkan y-nya 4. Berarti ketika x sama dengan 0 dan y sama dengan 4, kita masukkan ke dalam persamaan ini, maka kalimat berikut menjadi benar. Berarti jawaban pertama ya, untuk membuat kalimat persamaan ini menjadi benar adalah x sama dengan 0, y sama dengan 4. Ini himpunan jawaban yang pertama. Bisa jadi yang lain. Sekarang kita ambil y-nya yang 0 ya. Y-nya 0 kita masukkan ke dalam persamaan, maka kita dapat x-nya sama dengan 6. Kalau kita masukkan himpunan penyelesaian yang kedua ini 6,0 ya. X-nya 6, y-nya 0 juga akan membuat kalimat ini menjadi benar. Ada lagi? Bisa kita coba x-nya sama dengan 3 ya. Kita masukkan ke dalam persamaan, kita dapatkan y-nya adalah 2. Ini juga himpunan penyelesaian yang bisa membuat kalimat persamaan berikut menjadi benar. Berarti ada 3 kemungkinan pilihan jawaban supaya 2x tambah 3y sama dengan 12 bernilai benar. Ya. Kok bisa ada 3 pilihan jawaban? Iya, karena ini persamaan linier 2 variabel dan persamaannya hanya ada 1. Bagaimana kalau persamaannya nanti ada 2? Nah, kita punya cara lain ya. Mari kita lihat materi yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, bagaimana kalau persamaan linier 2 variabelnya ada 2 seperti ini? Itu 2x tambah 3y sama dengan 12 dan x min 3y sama dengan min 3. Berapakah nilai x dan y yang benar ya, yang tepat? Atau berapakah himpunan penyelesaiannya? Jawabannya hanya ada satu, himpunan penyelesaian. Ya, nanti kita coba. Berikutnya kalau soalnya dalam bentuk cerita seperti ini. Rudy dan Andi ke toko idol bersama. Rudy membeli 2 buku tulis dan 5 pensil dengan harga 29.000. Sedangkan Andi membeli 5 buku dan 4 pensil dengan harga 47.000. Bagaimana kalian bisa menentukan harga satu buah pensilnya dan harga satu buah bukunya? Nah, ini kita akan selesaikan dengan cara sistem persamaan linier 2 variabel. Kompetensi yang akan kita capai dalam sistem persamaan linier 2 variabel adalah 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi persamaan linier 2 variabel. 2. Peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel dengan metode grafik. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel dengan metode substitusi. Yang keempat, peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linier 2 variabel dengan metode eliminasi. Ya, mari anak-anak kita coba menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier 2 variabel dengan persamaan 2x tambah 3y sama dengan 12 dan x min 3y sama dengan min 3. Dengan menggunakan metode grafik ya. Kita siapkan dulu diagram kartesiusnya atau bidang kartesiusnya. Kita gambarkan garisnya, sumbu x dan sumbu y saya buat dengan skala satuan 2 kotak. Langkah pertama, kita ambil satu persamaan yang akan kita gambarkan garisnya.
Caranya sama seperti saat kita mau menggambar sebuah garis pada materi persamaan garis lurus yang kemarin sudah kita pelajari. Yaitu paling gampang kita ambil X sama dengan 0. Kita masukkan ke dalam persamaan, kita dapatkan 3Y sama dengan 12 ya. Karena 2 kali 0 adalah 0, maka kita tutup. Oke. Berarti Y-nya sama dengan 4. Berarti kita punya titik 0,4. Kita masukkan dulu titiknya ke dalam diagram Kartesius. Ini dia, 0,4. Sekarang kita masukkan lagi yang kedua, yaitu Y sama dengan 0. Ya, kita masukkan, berarti ini kita tutup, 3Y sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 12, berarti X-nya sama dengan 6. Berarti kita punya titik 6,0. Kita taruh di gambar. Ini dia gambarnya. Kita tarik garisnya. Ini dia. Ini garis dari 2X plus 3Y sama dengan 12. Ini ya. Garis biru adalah garis dari persamaan ini. Sekarang kita gambar garis yang kedua, yaitu X min 3Y sama dengan min 3. Caranya sama, kita ambil X sama dengan 0. Ya. X sama dengan 0 berarti kita dapat Y-nya sama dengan 1. Ya, kita tutup nih, X-nya 0. Oke. Kemudian kita ambil Y-nya 0. Oh, ini titiknya dulu, sorry. Titiknya berarti 0,1. Kita taruh di gambar 0,1. Ini dia. Oke. Sekarang kita ambil Y-nya sama dengan 0. Kita dapat X-nya adalah min 3. Tutup nih. Y-nya 0 kita tutup ini. Berarti X sama dengan min 3. Maka titiknya adalah min 3,0. Kita taruh di gambar. Min 3,0 ada di sini. Nah, oke, ini dia. Kita tarik garisnya. Ini dia. Nah, ternyata garis hijau dan garis biru bertemu di titik sini. Kita kasih nama titik C ya, 3,2 ya, titik C 3,2 koordinatnya. Nah, berarti himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel 2X tambah 3Y sama dengan 12 dan X min 3Y sama dengan min 3 adalah 3,2. Inilah himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi dengan metode grafik kita temukan titik potong dari dua garis yang kita punya. Ya, bisa dipahami? Nanti kita coba lagi dengan metode yang berikutnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2X tambah 3Y sama dengan 12 dan X min 3Y sama dengan min 3. Sekarang kita selesaikan dengan menggunakan metode substitusi. Langkah pertama, kita ambil persamaan yang paling sederhana, kemudian kita ambil satu variabelnya. Ya. Jadi X sama dengan 3Y sama dengan X sama dengan 3Y min 3 ya. Kita ambil yang paling sederhana. Oke. Kemudian X sama dengan 3Y min 3 ini kita substitusi. Kita masukkan ke dalam persamaan 2X tambah 3Y sama dengan 12. Kita masukkan. Ya. X-nya kita ganti ya, dari persamaan ini X-nya kita ganti dengan ini. Ya, jadi 2 kali 3Y min 3 ditambah 3Y sama dengan 12. Jadi X-nya kita ganti dengan ini. Ya. Kita hitung. Kalikan 2 kali 3Y 6Y. 2 kali min 3 min 6 ditambah 3Y tetap sama dengan 12. Kemudian jumlahkan yang sejenis ya. Jadi kita dapat 9Y sama dengan 12 tambah 6 ya. Dekatkan yang sejenis 6Y tambah 3Y 9Y 12 ditambah 6 ya. Ini kita pindahkan ke sebelah kanan sama dengan supaya berdekatan dengan yang sejenis. Oke. Berarti 9Y sama dengan 18. Y-nya sama dengan 2. Dari mana 2? 18 dibagi 9. Sekarang gantian. Kita substitusi Y sama dengan 2 ke dalam persamaan yang kita punya pertama. Yaitu X sama dengan 3Y min 2. Nah, kita masukkan, kita ganti Y-nya dengan 2. Jadi, X sama dengan 3 kali 2 min 3 ya. Nah, kita hitung. 3 kali 2, 6. Dikurang 3 hasilnya adalah
3. Berarti ini dia jawabannya X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Ya, ternyata sama dengan cara metode grafik ya, dengan menggunakan metode grafik maupun substitusi, himpunan penyelesaiannya sama, yaitu 3,2. Oke, nanti kita satu lagi dengan metode eliminasi. Ya, anak-anak, kita tentukan himpunan penyelesaian dari 2X tambah 3Y sama dengan 12 dan X min 3Y sama dengan min 3 dengan metode yang ketiga yaitu eliminasi. Ya, langkah pertama kita susun persamaannya, dua persamaan ini dengan susunan yang sama-sama variabel X di depan, kemudian variabel Y, kemudian konstanta. Ya. Kemudian sebelum kita mengeliminasi, kita pilih mana yang mau kita eliminasi terlebih dahulu, X atau Y. Variabel yang mau kita eliminasi harus memiliki koefisien yang sama. Kebetulan di sini yang punya koefisien sama adalah variabel Y. Berarti langkah pertama yang kita eliminasi adalah variabel Y. Karena nilai variabel Y berbeda, yang satu bernilai positif dan yang satu bernilai negatif, maka kita berikan proses tambah ya, supaya positif 3 ditambah negatif 3 impas ya, atau hilang atau tereliminasi. Oke, kita coret ya karena sudah tereliminasi Y-nya. Sekarang kita jumlahkan X-nya. 2X tambah X. Hasilnya 3X. 12 ditambah min 3 hasilnya 9. Ya. 3X sama dengan 9. Berarti X-nya sama dengan 3. Dari mana? 9 dibagi 3. Ini baru eliminasi yang pertama untuk menentukan nilai X. Sekarang kita lakukan eliminasi yang kedua untuk menentukan nilai Y. Berarti yang harus kita eliminasi sekarang adalah X. Padahal koefisien X tidak sama. Berarti kita samakan dulu koefisien X-nya. Caranya bagaimana? Kita kalikan. Ya. Persamaan kedua kita kali 2. Supaya koefisien X-nya jadi sama dengan persamaan yang atas yaitu 2. Tapi ingat, harus konsisten, harus adil. Yang dikali 2 bukan hanya X, tapi satu baris persamaan ini kita kalikan 2 semua. Oke, jadi hasilnya adalah 2X min 6Y sama dengan min 6. Oke. Yang baris pertama, karena sudah 2 koefisiennya, sudah sama, maka tidak perlu dikalikan. Ya, bolehlah kita kalikan 1 atau tetap ya sebenarnya ya. Kita tulis ulang, 2X plus 3Y sama dengan 12. Nah, sudah sama ya koefisien X-nya sama-sama 2, tetapi nilainya sama-sama positif. Berarti supaya tereliminasi kita kurang ya. Nah, jadi 2X dikurang 2X hilang atau tereliminasi. Kita coret ya, karena sudah tereliminasi. Oke. Sekarang kita jumlahkan Y-nya. 3Y dikurang min 6Y. Hati-hati, dikurang min, jadi tambah ya. Jadi 9Y. 12 dikurang 6. Jadi 12 tambah 6, 18. Berarti 9Y sama dengan 18. Berapa Y-nya? Iya, Y-nya 2. Dari mana? 18 dibagi 9. Oke, berarti kita sudah dapat X-nya 3, Y-nya 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Sama ya, mau menggunakan metode grafik, mau menggunakan metode substitusi, ataupun eliminasi, hasilnya sama. Ya, kalau kalian sudah paham 3 metode ini, berikutnya kalian boleh menggabungkan metode substitusi dengan eliminasi. Jadi tidak perlu 2 kali eliminasi seperti ini. Oke, kita lihat contoh yang berikutnya. Kita lihat contoh soal berikutnya. Rudi dan Andi ke toko idol bersama. Rudi membeli 2 buku tulis dan 5 pensil dengan harga 29.000. Sedangkan Andi membeli 5 buku dan 4 pensil dengan harga 47.000. Pertanyaannya, berapakah harga buku dan pensil? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, langkah pertama adalah kita merubah kalimat cerita ini menjadi kalimat dalam bentuk kalimat matematika. Ya, boleh
kita misalkan buku itu sebagai X, pensil itu sebagai Y. Tapi saya tidak menyarankan ya. Lebih mudah kita ambil huruf pertama dari benda yang ada di dalam cerita. Misalnya buku itu B, pensil itu P. Oke, kita rubah menjadi 2B ya. Perhatikan, lihat. Rudi membeli 2 buku tulis dan 5 pensil dengan harga 29.000. Berarti kita buat dulu kalimat yang pertamanya, yaitu 2B plus 5P sama dengan 29.000. Jadi kata dan diwakili dengan tanda tambah. Sekarang kalimat kedua. Andi membeli 5 buku dan 4 pensil dengan harga 47.000. Berarti 5B plus 4P sama dengan 47.000. Nah, kalau sudah kita punya dua persamaan seperti ini, kita selesaikan dengan cara gabungan ya sekarang ya, substitusi dan eliminasi. Tadi persamaannya 2B tambah 5P sama dengan 29.000 dan 5B tambah 4P sama dengan 47.000. Ya, sudah disusun nih ya dengan posisi yang sama B, P, kemudian konstanta. Nah, kita mau menghilangkan apa? Kita mau mengeliminasi apa? Kita akan selesaikan dengan cara gabungan ya, eliminasi dan substitusi. Atau boleh kamu sebut dengan S campur, eliminasi dan substitusi dicampur ya. Oke, kita hilangkan B ya. Kalau menghilangkan B, lihat koefisiennya. Yang atas 2, yang bawah 5 kita tukar. Berarti yang atas kita kali 5, ya, yang bawah kita kali 2, kita tukaran. Supaya nanti punya koefisien yang sama. Oke, kita kalikan. Sebaris atas kita kali 5, sebaris bawah kita kali 2. Kita punya persamaannya jadinya 10B tambah 25P sama dengan 145.000. Dari mana 145? 29 kali 5. Oke, 5 kali 5. 2 kali 5, 10. Oke. Yang kedua, baris kedua, kita kalikan 2. Ya, ingat ya, harus adil. Semuanya dikalikan 2. Bukan hanya B-nya yang dikali 2. Oke. Hasilnya jadi 10B tambah 8P sama dengan 94.000. Karena sudah sama koefisien B-nya, baru kita eliminasi. Dan karena sama-sama bernilai positif, supaya tereliminasi, kita kurangi. Nah, kita kurangi ya. Dikurang tandanya. Oke. Hasilnya jadi berarti 10B dikurang 10B sudah tereliminasi ya. Saya coret. Tinggal P-nya. 25P dikurang 8P. Iya, 17P. Sama dengan, ini kita kurangi, 145 dikurang 94. Hasilnya adalah 17P sama dengan 51.000. Berapakah nilai P-nya? Iya, 51.000 dibagi 17. Hasilnya adalah 3.000. Kita dapatkan P-nya 3.000. Berarti harga satu pensil adalah 3.000. Sekarang untuk menentukan harga satu buah buku, kita gunakan cara substitusi. Kita masukkan P ini ke dalam persamaan. Boleh ke persamaan yang atas, boleh ke persamaan yang bawah. Silakan kalian pilih persamaan yang paling sederhana. Ya. Sekarang saya mau masukkan P ke dalam persamaan 2B tambah 5P sama dengan 29.000. Ganti P-nya dengan 3.000 ya. Jadi 2B tambah 5 kali 3.000 sama dengan 29.000. Hitung nih, 5 kali 3, 15.000 ya. Nah, kita dekatkan yang sejenis ya, 15.000 berarti kita pindahkan ke kanan sama dengan. Jadi 2B sama dengan 29.000 dikurang 15.000. Ya, hasilnya adalah 14.000. Berarti B-nya 14.000 dibagi 2. Berapa? Iya, 7.000. Nah, jadi setelah kita lakukan eliminasi dan substitusi, kita dapatkan harga sebuah pensil 3.000, harga sebuah buku 7.000. Paham ya? Nah, sudah kita selesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan 3 cara, yaitu metode grafik, metode substitusi, dan metode eliminasi.
Ya, anak-anak, selesai sudah materi kita tentang sistem persamaan linear dua variabel ya. Jangan lupa ya, cara mengerjakan sistem persamaan linear dua variabel ada 3 metode, yaitu grafik, substitusi, dan eliminasi. Dan boleh, kalau sudah paham tiga-tiganya, boleh menggunakan campuran antara eliminasi dengan substitusi. Oke, semoga kalian dapat memahami apa yang saya sampaikan kali ini, sehingga kalian dapat menyelesaikan penilaian akhir semester dengan nilai yang terbaik bagi kalian masing-masing. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan di materi semester 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan.